Kot aja. Baik, jadi untuk sejarah perbandingan madhab ini kita akan mulai dari mengenal sejarah madhab fikih ya, yang dari akarnya ya, dari bagaimana pada masa Rasulullah, kemudian pada masa sahabat, kemudian tabi'in ya. Di era-era Umayyah itu adalah masa-masa peralihan antara sahabat dengan tabi'in ya. Eh, Kemudian dari situ bagaimana juga madrasah fikih pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang menjadi puncak perkembangan mazhab ya. Jadi kalau pada masa Rasulullah itu cuma berpusat pada Rasul, kemudian sesudah Rasulullah meninggal, ada fuqaha sahabat yang mereka memang ahli fikih. Jadi tidak semua sahabat itu ahli fikih. Sahabat itu kan menurut keterangan Syekh Mahfud ada Mahfud At-Tarmasi itu ada 124.000 sahabat. Sama seperti jumlahnya nabi ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini satu. Kemudian ada fuqaha sahabat, di antaranya Khulafa Ar-Rasyidun itu adalah fuqaha. Nah, juga ada yang lainnya. Nah, fuqaha ini punya murid-murid. Ya. Nah, murid-murid ini kemudian tersebar, terutama di era Sayyidina Ali ada yang ke Kufah karena ibu kota dipindah dari Madinah ke ini, sehingga ke Kufah. Sehingga ada dua madrasah sesudah itu madrasah Ahlul Hadis yang berpusat di Madinah dan Mekah dan juga madrasah Ahlul Ra'yi yang berpusat di apa di Kufah itu di Irak ya, di Kufah. Nah, mereka murid-murid sahabat juga ya. Nah, disinilah kemudian ada seiring masa berikutnya. Nah, ini saling belajar. Maka misal Madrasah Ahlul Hadis melahirkan Imam Malik. Madrasah Ahlul Ra'yi nanti muridnya yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah. Nah, dua kutub ini kemudian dijembatani oleh Imam Syafi'i yang menyerupakan muridnya Imam Malik, Madrasah Ahlul Hadis dan juga ngaji ke Muhammad Syaibani yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Ya, meskipun Muhammad Syaibani juga muridnya Imam Malik, ya Imam Malik, ya, tapi lebih condong ke Hanifah. Ya, kemudian makanya Madrasah Ahlul Hadis wal Ahlul Ra'yi bertemu pada madhab Syafi'i. Nah, Imam Ahmad sama seperti madhabnya Imam Syafi'i, gitu ya. Nah, maksudnya ini adalah di situ puncak. Maksudnya muncul ulama-ulama pada masa Abbasiyah. Ini kita kaji. Meskipun nanti ini ada irisan dengan apa di materi kita nanti di semester 2 peradaban pemikiran Islam. Ya. Eh, untuk yang khusus ini saja. Ya. Nah, dari sini untuk yang kedua, ini kita komparasikan sumber hukum dan tata cara istinbat madzhab fikih ada dalam bagaimana sumber-sumber hukum di Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kita cukupkan empat madhab ini, meskipun banyak madhab lainnya, misal ada Dohiri, ya, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ya, itu tetapi empat ini yang apa? La tazalu ta'ifatun min ummati. Maksudnya terus eksis ya, sampai sekarang. Eksis itu karena apa? Karena guru itu punya murid, murid punya murid, murid murid dan setiap generasi itu melahirkan karya intelektual. Buku, misal muridnya Imam Syafi'i, Imam ini punya buku sampai sekarang ya. Madhab-madhab ini dijaga dengan adanya guru murid dan karya. Lah, kemudian kita kaji. Nah, ini juga beririsan dengan masalah apa usul fikih ya. Apa itu ijtihad? Ya. Karena madzhab fikih itu kan ada ijtihadnya kan. Sehingga kita mengenal ada ijtihad. Jadi ijtihad itu dari kata jahada, ya, ya jihadu. Ada juga jahada ya jihidu, jahada ya jihudu. Itu banyak sekali diartikan di dalam lisanul Arab itu. Nah, kemudian dari jahada muncul kata jahada yujahidu, mujahadatan wajihadan. Lah, kata mujahadah kalau sekarang itu lebih identik kepada spiritual.
Maksudnya dikir itu mujahadah. Yuk mujahadahan gitu ya. Itu. Tapi kalau kata jihad itu lebih identik pada kata fisiknya, eh, perang, ya, jihad. Ya. Eh, nah, kalau yang ijtihad ini ijtihad itu ijtihad eh, fahuwa mujtahidun ini lebih identik pada intelektual. Jadi sama-sama dari akar kata jahada, ada mujahadah, ada jihad, tetapi punya identik masing-masing ya, ya. Ada identik masing-masing. Nah, ini ijtihad. Dan dasar ijtihad itu bagaimana? Apakah Rasul juga apa pernah ijtihad? Nah, ini juga nanti bisa kita bahas ya. Maka salah satunya contoh ketika menentukan perang strategi dalam perang Badar. Jadi Kanjeng Nabi memilih tempat sini. Kemudian awahyun minallah au minka. Maka Rasulullah hada minni. Ini dari saya. Maksudnya itu adalah pilihan Rasul sendiri yang bukan dari Allah. Maka kemudian sahabat mengusulkan Kanjeng Nabi baiknya ini yang ada di dekat sumur sehingga ketika kita perang itu kita masih memiliki persediaan air. Nah, ini usul sahabat. Begitu juga misal tangkihul nahl. Tangkih itu apa ya? Mengkawin silangkan ya. Penyerbukan yang dibantu oleh penyerbukan tanaman benang sari dan putih yang dibantu oleh manusia. Jadi eh, teman-teman lihat mungkin yang di Jordan itu udah sering lihat kurma ya. Bagaimana penyerbukannya itu kan dikawinkan seperti itu. Atau bisa lihat di YouTube-nya Arman Maulana. Arman Maulana Gigi nanti ya. Arman Mulyana yang tinggal di Mekah itu. Nah, itu kan biasa sering posting tentang Mekah itu ya. Ya, orang orang Jawa Barat mana itu ini sering gitu ya. Nah, maksudnya nah itu Kanjeng Nabi nganu apa mengusulkan seperti ini. Ternyata setelah dilakukan oleh sahabatnya nggak berbuah gitu. Akhirnya oh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, ini. Nah, maksudnya ada istihad Nabi yang maksudnya istihad itu adalah bukan wahyu. Eh, tapi juga Rasulullah pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman ya. Eh, Ba'asa Rasulullah Mu'ad bin Jabal yang faqala bima apa? Bima tahkum bi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid ajtahidu ra'yi. Ya, ya. Jadi rahimallahu eh gimana rahimallahu Rasulillah ya rahimallah Rasulillah semoga Allah memberikan rahmat pada dutanya Rasulillah. Nah, ini bahwa ijtihad itu ada dasarnya dalam Islam yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya bima bima tahkum ajtahidu ra'yi. Tapi ijtihad ini juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Permisalan misal maka itu ada mujtahid dan syarat-syaratnya, macam-macam mujtahid ya. Ini nanti bisa dirujuk misal di dalam fikih Islami dan banyak lagi. Karena mujtahid sendiri ada misal ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid murajjih atau tarjih, ada mujtahid muqallid gitu ya. Jadi eh, apa tahapan mustahid yang muqallid. Ini ada 6 atau 7 itu ya. Nanti ini. Kemudian antara taklid dan ittiba itu bedanya apa? Ya, kan ada orang yang memakai kata taklid, ada yang nggak mau pakai kata taklid. Gitu ya. Ittiba ya. Nah, ini apakah beda atau sama ini kita kaji. Kemudian perbedaan talfik dan tarjih ya. Nah, ini apa itu talfik, apa itu tarjih ya. Ini kita kaji. Dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dan adabul ikhtilaf.
Ini banyak ini. Ini salah satu contohnya. Ya ini lebih ke bahasa ya. Nanti teman-teman yang ini. Kemudian kita mencoba mengenal beberapa kitab-kitab perbandingan madhab. Nah, ini nanti ada Majmu' Imam Nawawi. Ini contohnya ya. Jadi ba'dun mingkul atau kul 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 min ba'din. Majmu' Imam Nawawi Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu ya, Bidayatul Mujtahid. Nah, ini kitab yang memang ada fikih madzhab arba'ah ya. Yang kontemporer itu ada fikih madzhab khamsah, salah satunya satu Syiah. Maksudnya ini kitab-kitab perbandingan madhab, mungkin kita kasih biografi dan metodenya gitu ya. Jadi nanti dikaji pengenalan biografi penulis dan metodenya. Nah, setelah ini kita masuk permasalahan-permasalahan. Sebenarnya semua permasalahan di fikih itu ya ada ikhtilafnya. Kalau kita udah pernah ngaji Bidayatul Mujtahid itu ya. Tetapi kita ambil permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kita ya, di masyarakat kita. Nah, ini nanti perlu diuraikan. Nah, ini masalah misal nikah beda agama ya. Setidaknya kan bersumber nanti penjelasannya kan bersumber dari ayat. Kemudian pendapat ini, pendapat itu gitu ya. Kemudian talak hulu ya. Ini bagaimana? Misal di Indonesia itu kalau hulu ya, terutama hulu, hulu itu kalau dalam Islam kan yang mengajukan adalah yang menggugat atau menceraikan itu adalah istri ke suami. Dan ketika hulu maka jatuhnya adalah talak bain atau talak tiga. Gitu ya. Tetapi di pengadilan itu tetap dihitung satu. Nah, itu tetap dihitung satu ini. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini maksudnya masalah-masalah yang nanti bisa disorot dari sisi madhab, empat madhab itu, dan juga dari sisi eh, apa dikaji dari sisi hukum Islamnya, ya, hukum Islam, hukum keluarga Islam atau dari sisi implementasi di Indonesia. Begitu juga masalah poligami, ya, ini poligami. Batasnya itu berapa sebenarnya? Misal di dalam Al-Quran Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu wa hidah misalnya itu ya. Apakah fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Masna dua wa thulatha dan tiga. Nah, ini apakah dan itu adalah ditambah ya atau atau dikali kata-kata wawu itu. Ya kan? Jadi dulu saya kaji di Fathul Qadir ada pendapat-pendapat itu. Nah, ini kita uraikan. Masa ini bagaimana poligami ya dari perspektif nanti empat madhab. Begitu juga wakaf, ya, terutama di sekarang ya nanti wakaf produktif, wakaf uang itu kan banyak sekali. Apakah itu memang boleh atau tidak itu ya? Ya, karena memang dalil-dalilnya yang digunakan ya sama ayat-ayat tentang infak itu. Ya. Walan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun atau masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Ini eh, itu ya. Kemudian zakat penghasilan. Nah, ini nanti bisa mengkaji dari kitabnya Syekh Yusuf Qardawi itu misal. Tapi diulas dari sisi empat madhab. Karena zakat penghasilan sendiri atau zakat profesi ya, penghasilan atau profesi. Memang kalau kita lihat tekstualnya kan nggak ada. Maksudnya zakat yang ada itu kan zakat fitrah itu ada nasnya. Ya. Begitu juga zakat fitrah sendiri kalau dengan apa beras, nah, itu kan juga
nggak ada teksnya kan. Faradallahu zakat al-fitri 'alal muslimina sa'an min tamrin au qamhin au sya'irin. Ya. Jadi tidak ada kata-kata ruzin gitu, ya, beras gitu. Gitu. Eh, Begitu juga, maka ini kita terutama zakat penghasilan itu. Ya. Kemudian ru'yatul hilal dan hisab. Nah, ini bagaimana pendapat dari para ulama madhab. Jadi kita contoh-contoh di setelah tadi belajar tentang sejarah dan juga pengenalan madhab. Ini kita mengkaji contoh-contohnya. Zakat ru'yatul hilal dan hisab. Ini yang terus saja eh, apa terus selalu selalu dan selalu ada perbedaan dan riba dan bunga bank. Nah, ini bagaimana ini? Apakah dia bunga bank itu riba atau bukan riba misal? Dan terakhir waris ya. Nah, ini kita kaji. Jadi eh, jadi ini tak buat sampai 14 karena sama ya. Karena nanti kita pertemuan kan sampai 14 pertemuan. Katakanlah eh, 13 satu kontrak belajar. Untuk kuliah itu, jadi nanti teman-teman pertama ya presensi ya, presensi atau absen minimal 75%. Jadi kehadiran tuh dari 14 minimal eh, 11 kali pertemuan. Jadi kalau di bawah itu maka ya dianggap ya harus mengulang lagi ya. Kemudian nanti setiap presentasi, jadi tugas ini nanti teman-teman bagi untuk menjelaskan ini dengan membuat PPT, ya, PPT eh, naskah, ya, membuat naskah dan menyiapkan PPT. Adapun PPT ya untuk menjelaskan lebih simpel ya, PowerPoint gitu ya. Adapun naskah nanti ditulis seperti menulis jurnal. Jadi nanti teman-teman di S2 ini kita apa ya? Kita arahkan untuk mampu menulis jurnal.